Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di acara Deep Talk Journey. Bersama saya Vera Martian, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa yang akan menceritakan perjalanan hidup yang luar biasa. Kalau boleh saya sebut woman things ya, hal-hal yang bicara tentang perempuan, di mana ruang ini nyatanya terkadang di luar sana ada yang ingin diceritakan tapi susah untuk diungkapkan. Berbagai perasaan, emosi, dan sebagainya itu menjadi satu perasaan perempuan yang mungkin sulit untuk diceritakan. Hari ini kita bersama dengan dokter dan juga dua penyintas, di mana hari ini kita akan membahas perspektif medis dan juga cerita nyata atau true story dari dua penyintas yang hari ini saya ditemani oleh Dokter Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok? Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya senang sekali bertemu dengan Dokter Evi karena pertama kali juga bagi saya untuk bisa mengetahui tentang cerita hari ini dari dokter langsung gitu ya. Dan ada dua penyintas juga, Teh Ida. Ya, Masya Allah, Teh Ida. Assalamualaikum, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini sahabat saya, Teh Sundus. Sehat Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat-sangat dekat dengan wanita, yaitu penyintas miom, pengalaman penyintas miom dan perspektif medis. Tentu hari ini juga banyak cerita yang akan kita kupas tuntas dari berbagai perspektif, dari berbagai pengalaman, dan juga nyatanya ada perspektif medis yang akan masuk di dalamnya. Saya akan memperkenalkan dulu dokter yang luar biasa hari ini, yaitu Dr. Evi Arijani, SPOG MPes, di mana lahir di Surabaya 17 April. Pendidikan dokter umum di Universitas Samratulangi Manado, lalu dokter spesialis di Universitas Hasanuddin Makassar. Lalu saat ini praktik di Rumah Sakit Edelweiss dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 9 hingga jam 3, dan juga di klinik Jasmine. Begitu nedek ya kurang lebih Dr. Evi Arijani. Lalu saya juga ingin mengenalkan dua rekan saya, dua penyintas, yaitu Teh Ida. Teh Ida merupakan seorang ibu rumah tangga dan juga entrepreneur, betul ya Teh Ida? Entrepreneur muda, di mana Teh Ida saat ini menginjak usia 48 tahun, menemukan pengalaman miom pada saat memiliki anak ketiga. Dan juga sahabat saya Teh Sundus, yaitu rekan yang sangat dekat yang mungkin baru bercerita dan saya amazed ya dengan perjalanan hidupnya. Nanti kita akan dengarkan. Berusia 35 tahun dan Teh Sundus menemukan pengalaman miom pada saat pemeriksaan rutin yang tentu kita tidak sadari sebelumnya sebagai perempuan menganggap semuanya baik-baik saja. Baik, kita mungkin langsung ngobrol saja ya dok ya. Saya juga sampai penasaran karena saya juga apakah saya harus cek juga gitu ya. Kalau boleh tahu dok, kita akan mulai dari definisi mungkin ya. Sebetulnya miom itu apa dok? Ya, miom itu sebenarnya adalah pertumbuhan jinak ya, tumor jinak yang bertumbuh di dalam rongga rahim atau kita sebut uterus ya. Jadi pertumbuhan ini biasanya berlangsung bertahun-tahun. Nggak ada yang cuma sebulan 2 bulan. Dan miom itu memang akan selalu berkembang, dia bertumbuh karena siklus wanita itu selalu dipengaruhi oleh hormon. Sedangkan miom ini pun bertumbuh dengan adanya karena faktor hormon. Baik. Ini berarti sesuai dengan hormon. Bisakah hilang dok? Atau mungkin perlahan kita ketika periksa itu membaik atau sebaliknya begitu dok? Iya, kalau miom itu sekali didiagnosa memang dia tidak akan hilang kecuali diambil ya. Tapi kita bisa tidak selalu miom itu bertumbuh cepat karena ada beberapa yang kemudian sampai saatnya menopause. Biasanya miom itu kan hilang karena sudah tidak ada pengaruh hormon estrogen. Tapi pada kebanyakan orang, ya kebanyakan kasus nih ya, yang ceritanya itu karena seringkali tidak ada keluhan kalau masih kecil. Jadi begitu nanti atau tidak sengaja ditemukan pada saat pemeriksaan karena keluhan lain, kemudian ditemukan adanya miom. Dan miom itu sendiri tidak selalu memberikan itu tadi tidak akan hilang, tapi bisa kita buat supaya tidak bertumbuh dengan cepat.
Oke, tidak akan hilang tapi kita bisa buat upaya untuk tidak bertumbuh dengan cepat. Nah, tadi menarik ya, Dok. Berbicara mengenai perempuan itu kadang menyadari atau tidak. Biasanya gejala umum yang sering dirasakan itu seperti apa, Dok? Ya, yang paling banyak itu adalah gangguan haid, ya. Gangguan haid, kemudian ada nyeri pada saat haid. Nah, kemudian kalau sudah cukup besar atau lokasi miomnya kadang-kadang menyebabkan gangguan pada waktu buang air kecil, ya. Bahkan ada beberapa pasien yang mengetahui atau mencurigai miom itu karena merasa kenapa perut saya gendut ya. Jadi tidak ada keluhan, hanya ngerasain rok saya kok jadi sempit gitu. Padahal badannya sih perasaan timbangan berat badan hampir sama gitu. Iya, baik. Gitu. Jadi secara ukuran perut juga mungkin merasanya kok jadi membesar gitu ya, ya. Nah, ini juga sering kali, Dok. Saya pernah, karena saya sering ya, Dok ya, sakit haid. Dan ketika periksa ke dokter itu, oh enggak, ini darah haid itu sedang nempel ke dinding rahim sehingga tidak apa-apa. Meskipun saya jadi harus waspada ya. Dan dokter bilang, sepertinya harus menikah gitu, Dok. Jadi rata-rata teman-teman saya, bahkan saya pernah mengalami miom, salah satu caranya adalah dengan menikah. Apakah status pernikahan ini mempengaruhi miom itu sendiri, Dok? Iya. Jadi karena ini faktor hormonal ya pertumbuhan miom itu. Nah, sebenarnya miom itu bertumbuh di dalam dinding rahim ya. Dinding rahim dia bisa di bagian luar, dinding luar, bisa di bagian di antara otot rahim ataupun di bagian rongga rahim. Sementara rahim itu sendiri kan fungsi utamanya adalah untuk reproduksi. Ya. Kenapa diminta untuk harus segera menikah agar fungsi itu segera terlaksana gitu. Karena sebelum atau jangan sampai miom itu kemudian bertumbuh dan mengganggu fungsi reproduksi itu. Nah, dan itu tuh ya salah satu tadi yang kenapa sampai diketahui miom, salah satunya ketika pemeriksaan dok saya mau program hamil, ternyata ketahuan ada miom gitu. Iya, Gitu. dan rata-rata mungkin apakah baru bertanya kan sebelumnya, apakah boleh juga kita, Dok, sebagai perempuan sebelum program hamil justru mungkin bisa lebih baik ditanyakan dulu kan? Betul banget itu Tevra sekarang lagi digalakkan jadi screening premarital atau prenatal. Jadi sebelum hamil ataupun sebelum nikah periksakan gitu. Ya. Apalagi kalau memang ada keluhan terkait dengan siklus haid. Siklus haid ya, baik misalkan haidnya maju atau mundur juga itu kita betul. Baik, Dok. Nah, kira-kira kapan ya, Dok, seseorang itu waktu terbaik untuk memeriksakan diri selain tadi mungkin siklus haid ya, karena mungkin ada juga perempuan-perempuan yang siklus haidnya itu kok saya nggak sakit tapi tiba-tiba kayak teman saya gitu ya, Dok ya, tiba-tiba pas mau melahirkan itu baru ketahuan ada miom gitu. Nah, itu kapan waktu terbaik untuk memeriksakannya? Ya, untuk seorang wanita sebaiknya ya pada saat sudah mulai reproduksi ya, masa reproduksi atau sebelum pernikahan gitu ya. Walaupun ada juga yang takut nih, nanti kalau ketahuan nggak jadi nikah dong. Nggak juga pernah apa nih? Nggak juga. Dan sebaiknya misalnya untuk persiapan program kehamilan itu juga tidak ada salahnya setelah menikah untuk memeriksakan. Nah, atau tadi yang terkait dengan kenapa ya siklus saya gitu ya. Nah, itu juga tidak ada salahnya untuk memeriksakan karena seorang wanita itu memang organ reproduksinya di dalam, jadi agak berbeda kan dengan laki-laki ya. Jadi memang tidak ketahuan gitu kecuali kalau kita ada pemeriksaan untuk itu. Jadi memang kita harus sadar dari awal ya, Dok ya, iterasi dengan hal itu. Karena mungkin tidak jarang juga saya di sini juga baru pertama kali untuk ngobrol dengan dokter dan teman-teman dari penyintas gitu. Mungkin saya akan beralih ke penyintas dulu ya, Dok ya. Ini menarik sekali untuk Teh Ida ya, di mana Teh Ida ini juga sama ya di anak ketiga ketahuannya. Nah, mungkin pertama kali Teh merasakan, tadi kan dokter udah menceritakan ya seperti kondisi perut, terus juga haid dan sebagainya. Apa tanda awal yang Teh Ida rasakan saat
miom itu? Nggak ada gejala sama sekali, seperti dokter tadi bilang, benar-benar nggak ada ajaib itu. Cuma hanya pas hamil anak ketiga, dokter cuma bilang ini antara miom atau kistanya atau anaknya yang berkembang. Itu aja. Tapi alhamdulillah anaknya yang kuat sampai lahiran, sampai selesai menyusui baru mulai terasa lagi, Dok. Itu haid yang sangat panjang dan banjir. Nah, biasanya kalau boleh tahu berapa lama teh haidnya? Haid tapi bisa sampai 11 sampai 12 hari. Dan hidup normalnya hanya dikasih waktu 1 minggu setelah haid. Setelah itu gejala-gejala menuju semua ketidaknyamanan itu udah. Baik nih. Kira-kira ada setelah merasakan haid itu ya, sebelum menikah juga merasakan sakit. Jadi setelah menikah. Ya di anak ketiga itu yang mulai. Di anak ketiga. Di anak ketiga, anak satu, anak kedua aman. Nah, kalau Teh Ida sendiri perubahan apa yang paling Teh Ida rasakan gitu ya, ketika di usia yang saat ini relatif ya di sini lebih matang, apa yang dirasakan gitu dari gejala miom ini yang paling tadi dahsyatnya gitu ya? Selain perut yang membesar, Dok, itu udah kayak hamil 7 bulan waktu itu. Sebelum operasi itu udah kayak hamil 7 bulan. Terus ya itu cepat lelah, cuman antar jemput anak sekolah aja udah kayak perjalanan kemana itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sesak yang paling terasa itu. Sesak. Jadi kalau habis keluar rumah antar jemput anak, diam di kamar udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu aja. Iya, jadi sebetulnya ini bisa case by case gitu ya, Dok ya. Mungkin gejalanya bisa berbeda ya satu sama lain. Seperti teman-teman saya betul berbeda juga, ada yang seperti Teh Ida yang tidak sakit sama sekali, ada yang justru tapi sering lelahnya sering lelahnya dan sesaknya gitu ya, sehingga mungkin kesehatan emosional ini juga saya ingin membahas dari Teh Ida merasakan ya tadi sakit haid yang luar biasa, terus juga perut mungkin udah mulai terlihat ya membesar dan sebagainya. Bagaimana Teh Ida menjaga rutinitas dan juga kesehatan emosionalnya, karena mungkin tidak mudah ya dengan keadaan seperti itu. Emosional anak-anak kali yang kenanya ya. Udah susah ya itu, udah nggak bisa udah tuh nggak bisa itu sama sekali. Jadi paling ya kalau bener-bener udah stuck, udah sakit gitu, masuk kamar diem udah. Jangan ada yang ketemu ibu, diem dulu. Jadi boundariesnya adalah akan memutuskan untuk lebih baik tidak bertemu dulu dengan ibu, karena tahu ya efeknya dari situ akan meledak-ledak itu beneran asli. Tapi cukup luar biasa ya menahan itu, kan cukup berapa lama kalau boleh tahu Teh? Dari semenjak selesai menyusui sampai operasi itu 7 tahun. 7 tahun bukan waktu yang betul takut operasi karena yang ngerinya itu kan angkat rahim ya. Itu harga diri seorang perempuan, rahimnya nggak ada, gimana ini gitu kan. Itu sih kesana. Terus akhirnya setelah COVID, karena kena COVID juga, itu udah sesaknya udah sangat luar biasa, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Di ujung COVID baru memutuskan untuk operasi. Gitu. Jadi mungkin di awal juga diliputi rasa takut juga ya Teh Ida, karena tadi ya ada ketakutan-ketakutan terkait rahim yang diangkat itu, sehingga mempengaruhi psikis sebagai perempuan ya Teh Ida di situ ya. Identitas kan. Identitas gitu, betul. Ini tidak mudah, luar biasa, Masya Allah, apalagi setelah COVID ya. Operasinya berarti ya. Nah, kalau dibandingkan nih diri Teh Ida ya sekarang di usia 30-an, apa pembelajaran 40-an. Oh iya, masih muda jadinya diribet ya. Pembelajaran terbesar yang bisa dihadapi dari kondisi ini, dan itu bisa jadi buat teman-teman juga ya. Ya, semua perempuan apapun kondisinya, walaupun misalnya jangan dibilang lebay ya, Dom, sakit sedikit ya udahlah mendingan langsung konsul deh sama dokter. Kita kan nggak tahu isi dalaman kita kayak gimana ya, Dok ya. Iya. Tuh, jaga pola makan dan jaga jajan. Betul itu Teh. Dan dokter juga ya. Itu karena sekarang banyak banget saya lihatnya mungkin di TikTok, Dok. Tapi kadang kan TikTok itu membuat kita menjadi berspekulasi, ini TikTok gitu. Tapi kadang di sisi lain betul juga seperti micin seblak gitu ya, gorengan dan sebagainya itu
yang menyebabkan banyaknya, saya juga awam ya dok ya, mungkin nanti kita ngobrol sama dokter juga, banyaknya makanan-makanan yang membuat miyom itu. Iya, ataukah juga betul ya dok, seblak dan lain-lainnya? Iya, jadi makanan-makanan yang sebenarnya yang tidak sehat sih. Tidak sehat ya. Tidak sehat karena kan miyom itu juga membutuhkan makanan untuk bertumbuh ya. Iya. Selain faktor hormonal, makanya beberapa itu kalau misalnya kurang serat, antioksidannya kurang, atau tadi yang ada karbo, tinggi gula, karbo, itu sangat mempengaruhi juga ya. Dan mungkin nanti juga ini kan bahwa faktor genetik itu juga penting ya. Faktor genetik kan. Kalau faktor genetik, ya saya juga belum bertanya nanti ya ke Teh Ida dan Teh Sundis, apakah adakah faktor genetik yang mempengaruhi gitu ya. Teh Ida, tadi pelajaran terbesar itu menjaga pola makan, menjaga rutinitas kita, dan saya melihat banyak sekali perempuan-perempuan, apalagi mungkin sekarang Gen Z ya dok ya, yang banyak sekali aktivitasnya sehingga cenderung rasa lelahnya itu mendominasi, jadi nggak sakit tuh karena ya udahlah dibikin sibuk aja gitu dok, rata-rata seperti itu ya kalau teman saya. Tapi saya sepakat dengan Teh Ida, pola makan, pola hidup ya sebelum itu, lifestyle itu perlu dijaga ya. Sebelumnya kan Teh Ida juga belum pernah merasakan apa-apa gitu, di anak ketiga inilah Teh Ida merasakan nih gitu. Terima kasih banyak Teh Ida, kita akan move dulu nih ke Teh Sundus, banyitas yang usianya 35 tahun pada saat Teh Sundus merasakan itu ya Teh. Dari Teh Sundus sendiri nih Teh, kalau misalkan beda usia nih dengan Teh Ida, 35 tahun relatif sangat muda juga untuk merasakan itu, dan mungkin tidak mudah ya Teh ya, untuk mengungkapkan itu, memikirkannya itu ya dok ya. Aduh gimana nih ke depannya, aduh gimana nih, belum lagi mungkin kita hidup di era digital yang mungkin kita akan mencoba untuk melihat banyak perbandingan gitu, itu sangat tidak mudah. Makanya saya banyak belajar dari Teh Sundus sendiri. Kapan pertama kali Teteh mulai merasa ada perubahan di tubuh? Sebenarnya gini Teh, waktu itu kan 2020 ya Teh, saya tuh kena COVID juga akhir Desember 2020. Kemudian kan harus istirahat tuh 14 hari ya waktu itu kan. Nah setelah istirahat itu kok masih sakit perut Iya. terutama bagian lambung. Akhirnya dokter dari puskesmas itu menyarankan udah ke dokter ini aja, penyakit dalam katanya. Kayak penyakit dalam di USG abdomen tuh, jadi abdomen dari perut ya dok ya, perut semua. Sebenarnya ini udah oke. Setelah selesai kemudian hasilnya keluar, dokternya bilang gini, ini sering nyeri headnya dan sebagainya. Enggak dok, cara itu gitu ya, ini soalnya ada miom gitu, miomnya udah waktu itu 8,9 gitu dok. 8,9. Saya sih sebenarnya masih bingung ya, apa itu miom dan sebagainya gitu tuh. Ya terus gimana dok, itu balik nanya dokternya gini, ini harus ke dokter kandungan katanya, biar ada tindakannya biasanya apa, kan saya tanya lagi gitu kan. Nanti dokter kandungannya akan menjelaskan dan sebagainya. Nah gitu, itu awal mulanya Teh. Terus nah setelah memang lambungnya udah sehat nih, karena memang sudah diobati dan sebagainya, memang sakit sebelah perut bawah dok, sebelah kiri gitu kan. Nah itu sakit banget, jadi nyeri. Ini apakah sugesti dan sebagainya gitu ya. Soalnya ketika divonis ya itu harus ke dokter kandungan sebagainya dan miom, saya asalnya nggak mau gitu, nggak mau ke dokter kandungan. Ada perasaan takut juga gitu ya, takut ya. Terus ada perasaan malu juga, soalnya kan dokter kandungan pikiran saya adalah itu untuk yang hamil aja gitu ya, yang hamil aja gitu ya, itu yang pikiran saya gitu. Terus nanti ngapain, punya pertanyaan banyak banget Teh. Akhirnya ya udah karena semakin nyeri gitu ya, ya udah mau nggak mau akhirnya saya memutuskan ke dokter kandungan gitu. Dokter kandungan ya dokter kandungan bilang oh ya sesuai gitu ya dengan sesuai USG itu memang 8,9 itu Teh gitu. Jadi terus dokternya tuh bilang gitu, ini nanti ya 3 bulan lagi gitu, 3 bulan lagi kontrolnya. Nah saya tuh di situ percayaan juga, ini tuh serius atau enggak sih gitu ya. Saya percaya gitu, soalnya kan 3 bulan lagi, oh berarti enggak terlalu serius kayaknya gitu ya. Terus tapi setelah itu saya nyeri hebat gitu dok, sampai ke kaki itu kram gitu dok, di panggul ke kaki itu nyeri banget gitu. Sakitnya tuh ya nggak bisa beraktivitas banyak Teh gitu ya, nyeri. Dan kalau tadi ya mungkin lebih sering banyaknya di kamar gitu tuh. Dan kemudian mengkomunikasikan ke orang tua, lagi sakit nanti dulu gitu gitu lagi nanti
butuh jeda dulu gitu sih. Jadi teteh mencoba untuk berani ya memeriksakan itu karena udah sakit yang sehebat itu sampai kram ke kaki gitu kan, dari pinggul ke kaki kakinya ya. Nah tapi yang menarik ya dokter dan Teh Ida Teh Sundus, apa yang menyebabkan meskipun ini takut, meskipun ini akan punya konsekuensi, apa yang memberanikan Teteh untuk saya akan menerima segala konsekuensinya? Ya itu tadi teh, karena memang nyerinya itu sudah membuat saya gak produktif teh. Itu sih karena saya tuh yang saya masih muda nih, kok harus kalah sama yang kayak gitu gitu. Saya penyakit ini gitu, jadi ada motivasinya dari situ. Pengen tahu aja, bukan pengen tahu gimana ini cara nyembuhinnya gitu. Dan di situ Teteh berhasil untuk mengalahkan tadi ya stigma pribadi kita ya dok ya. Ini kan dokter kandungan, betul sih ada beberapa perempuan mungkin saya juga berpikir dokter kandungan kan biasanya tentang kehamilan ya dok ya, tapi kita bercerita lain nih dengan dokter tersebut. Nah tantangan terbesarnya adalah saat Teteh mendengar bahwa ini adalah miom. Tadi sempat nggak percaya dan sebagainya. Dan pada akhirnya bagaimana Teteh menerimanya bahwa ya udah saya akan menerimanya, dan mungkin yang paling terbesar konsekuensi apa yang Teteh rasakan gitu dari miom itu? Untuk proses menerima memang ya nggak mudah ya, karena saya juga periksa ke sebenarnya 6 dokter teh gitu ya, dokter kandungan, salah satunya dokter Evi gitu ya. Ada tidak sabaran saya pengen, jadi kan asalnya sehat nih, jadi tidak ya sehat gitu ya. Ke 6 dokter itu buat apa? Biar memastikan kayaknya ada deh suatu, biar berharap diagnosa dokter tuh salah gitu kayak gitu. Maksudnya gitu ya gitu. Teman ternyata semuanya sama teh gitu. Jadi ya proses menerimanya adalah ketika saya bertemu ke dokter terakhir itu gitu. Dokter itu bilang ya mau sampai kapan gitu. Istilahnya apa ya, mencari gitu ya, mencari ya mencari dokter yang tepat dan sebagainya gitu ya. Terus mau sampai kapan kamu mau nahan rasa sakitnya gitu. Nah itu dari situ sih. Terus kamu jangan mikirin apa ya masa depan kamu, tapi kamu nggak ngeluarin apa-apa di hari ini. Tapi pikirkanlah gitu hari ini buat masa depan kamu. Itu tuh yang saya oke. Ya udah proses penerimaan saya di situ. Gitu. Betul banget sih merinding saya ya, tapi kita memang betul ya, kita cenderung memikirkan masa depan kita takut, banyak ketakutan dalam diri kita, tapi mungkin kita lupa juga saat ini perlu kita jalani dan saat ini perlu kita sembuhkan juga ya miomnya. Dan pada akhirnya Teh Sundus menerima bahwa oke, saya rasa takut saya, rasa sakit saya lawan dengan saya harus survive dan saya harus terus berobat gitu ya dengan keadaan itu sendiri. Dan sekeliling mungkin ya Teh Sundus, pasti kita butuh support system ya support system yang paling membantu, atau mungkin Teh Sundus merasakan support system di rumah atau di mana yang paling membantu atau memperkuat perasaan atau psikis Teh Sundus sendiri? Pasti di rumah teh, terutama ibu saya gitu ya, yang membantu gitu. Dan kemudian ya kakak saya dan adik-adik saya itu yang membantu banget gitu. Itu sih yang paling kerasa ketika peran keluarga gitu ya yang membantu gitu ya. Ya setiap saya mau periksa gitu ya, walaupun saya sendiri periksanya gitu teh, tapi saya tanya dulu ke ibu, Bu doain ya kalau situ, doakan ya mau ini apapun hasilnya ibu, ya udah saya selalu cerita gitu, salah apalin dokter apa gitu ya, doakan menurut saya ya itu keluarga sih teh. Jadi pada akhirnya keluarga itu tempat kita pulang sebetulnya ya. Iya, makanya mungkin buat teman-teman di luar sana, khususnya cewek-cewek gitu ya, sedekat apapun dengan bestinya, kalau bisa kita punya bonding ya dengan keluarga supaya kita punya rumah untuk pulang gitu ya. Terima kasih Teh Ida Teh Sundus, kita akan ngobrol lagi nanti. Saya pengen mendengarkan tanggapan dokter dari dua pengalaman ini yang sangat menarik dan mungkin masih di permukaan ya ini ya, belum terlalu mendalam. Poin mana dok yang paling umum dialami oleh pasien miom dari yang dirasakan oleh Teh Ida ataupun oleh Teh Sundus? Ya, betul. Keluhan yang paling banyak pada miom itu adalah ganggu atau perdarahan abnormal atau perdarahan di luar haid ya. Jadi ketika haid mulai tidak teratur gitu ya, atau mulai sakit, atau tadi ada nyeri di perut bawah ya. Nah itu memang gejala yang paling umum. Walaupun Teh Vera nanti keluhan itu dipengaruhi oleh ukuran miom dan lokasi miom. Kalau untuk miom yang dengan
dia adanya posisinya di luar atau di dinding luar ya, dan di atas biasanya tidak akan menimbulkan keluhan apa-apa kecuali kalau dia udah besar. Nah, tapi ada miom yang ternyata di dalam rongga rahim. Nah, itu walaupun kecil dia akan memberikan keluhan terkait dengan haid tadi, gitu ya. Kedua, nyeri tadi, itu yang paling ini. Dan intinya adalah ketika sudah mengganggu kualitas hidup, itulah sebenarnya sudah harus segera memeriksakan diri. Baik. Dari kedua pengalaman TID dan tes tendus tadi juga ya dok ya, apakah konsekuensinya akan selalu sama? Tadi mungkin yang paling yang paling ditakutkan juga soal wanita, yang identitas wanita, apakah sama harus diangkatnya rahim atau seperti apa dok? Sebenarnya tidak, dengan miom itu tidak selalu diangkat atau disertai dengan operasi pengangkatan rahim. Kadang-kadang kita hanya dengan pengangkatan miom saja. Tapi sekali lagi itu case by case. Jadi yang kita harus tahu bahwa rahim itu tujuan utamanya adalah untuk reproduksi. Jadi selama miom itu tidak mengganggu reproduksi, maka akan disarankan, ayo silakan nikah, silakan hamil dulu gitu. Kayak Teh Ida gitu ya. Jadi ya udah hamil aja, mungkin udah lama tuh, cuman kan karena posisinya atau besarnya tidak terlalu ini ya. Jadi tidak ada keluhan. Pun lahiran normal ya Teh. Kalau misalnya lahiran sesar mungkin udah kelihatan, ibu ini ada bakal miom ya. Seringkali kita di meja operasi itu kita lihat dan kita akan menyampaikan ke pasien, Bu ini ada bakal miom ya, segede kacang hijau gitu, segede kacang gitu. Nah itu nanti biar aware gitu, oh saya harus periksa, saya harus menjaga nih gitu. Gitu. Berarti dok, miom ini sebetulnya ada atau tidak di setiap perempuan dok? Tidak ada. Normalnya tidak ada. Meskipun hanya kayak Ya, kacang itu ya. ya, tapi ada yang bertumbuh dengan cepat, tapi ada juga yang tidak gitu. Makanya sebenarnya miom kalau dia tidak memberikan gangguan atau keluhan akan dibiarkan, terutama jika sudah usia mendekati menopause. Karena dengan penurunan hormon estrogen ya, itu otomatis nanti miom itu akan mengecil dengan sendirinya, sesuai dengan pengecilan rahim. Gitu. Gitu, jadi tidak selalu ya teman-teman, tidak selalu harus pada akhirnya harus diangkat rahim, dan juga tidak selalu juga harus pengobatan, karena ada orang-orang ya udah mending pengobatan aja, intinya adalah pemeriksaan ya dok. Dan mungkin di sini dok saya pengen mendengar juga dari dokter ya, dan juga dari tadi pengalaman kedua penyintas yang luar biasa ini, pesan penting dari dokter untuk perempuan yang mungkin sedang merasakan hal serupa namun tidak berani untuk memeriksakan diri dok. Iya, yang pertama mungkin ya, karena miom ini bisa memberikan, walaupun dia tumor jinak, tapi dia bisa memberikan pengaruh. Dan sifat miom ini adalah bertumbuh, sehingga kita harus berupaya agar dia tidak memberikan tidak memberikan efek yang lebih berat lagi. Nah, untuk sahabat, untuk para wanita ya, baik yang sudah menikah, yang masih remaja ataupun yang sudah ini, sebaiknya memeriksakan untuk mengetahui karena bagaimana kesehatan reproduksinya, terutama nih pada usia reproduksi ya. Nah itu penting banget karena usia reproduksi itu hormon itu sedang kebanyakan memang miom itu akan terjadi pada usia-usia reproduksi. Gitu, karena tadi ya fungsi estrogen, hormon, pengaruh dari hormon estrogen itu sendiri. Nah yang kedua mungkin perhatikan tadi lifestyle. Lifestyle itu mempengaruhi banget. Jadi kalau dulu selain genetik, sebenarnya ada yang kita sebut dengan epigenetik. Epigenetik itu di situ termasuk nutrisi ya. Nutrisi itu bahkan pada beberapa case itu bisa memperbaiki kromosom yang rusak, yang disebut dengan nutrigenomik ya, pada beberapa case. Nah itu sebenarnya yang harus difahami dan disadari sejak awal gitu. Apalagi kalau wah saya ini punya riwayat nih, tante saya, ibu saya, nenek saya ada ini gitu. Ya itu harus lebih aware lagi gitu, memperhatikan nutrisinya ya, memperhatikan lifestyle-nya, kemudian exercise, olahraga.
hidup sehat tuh mah. Itu yang mungkin sekarang kita pengen kurus tapi jarang ya Dok ya ngerayain. Itu ya Bu. Iya baik. Pertanyaan, apa kemungkinan besar dari miom itu karena dia tumor jinak bisa berkembang menjadi kanker? Ada sebenarnya ini kalau yang terakhir ya, itu miom itu berbeda dengan kanker itu. Hanya beberapa kanker itu menyerupai miom. Walaupun sekali lagi ini masih perlu pembuktian gitu ya. Apakah memang dia berasal dari miom yang berubah kanker ataukah memang asalnya dia sudah sel ganas sudah kanker, hanya seperti miom tuh. Makanya miom pun walaupun kita ini miom nih nggak ada keluar nggak ada apa, tetap akan diperiksakan karena harus memastikan bahwa ini jinak. Insya Allah ya. Dok tadi usia reproduksi itu kalau boleh tahu dari usia rentangnya kan? Oh iya, dari begitu haid ya. Jadi usia 12 saat sampai ya 35 tahun gitu ya. Itu adalah usia reproduksi. Baik Dok, kan hari ini tuh kita berada di tengah-tengah dua narasumber yang mungkin berbeda ya. Ada yang belum menikah dan sudah menikah ya Dok ya. Saya pengen banget penasaran bakalnya untuk yang penyintas usia 35 plus ya gitu ya. Di mana teh sundus di plus-plusnya ini ya Allah. Masih muda sekali, belum menikah dan juga qadarullah di sini teh sundus udah survive selama ini untuk menghadapi miom. Kira-kira kenapa pasien di usia muda bisa sampai memerlukan histerektomi? Pengangkatan ya. Jadi histerektomi itu adalah pengangkatan rahim ya. Jadi keputusan pengangkatan rahim itu tujuannya adalah memperbaiki atau mengimprove quality of life dari pasien itu. Karena tadi gimana saya mau produktif, masa sih tiap bulan saya harus masuk rumah sakit karena anemia, kan perdarahannya salah satu nyerinya. Itu kan masa tiap bulan saya harus berbaring gitu ya, seperti itu. Nah itu itu tadi kayak tadi yang disebutkan tuh ketika haid untuk miom itu luar biasa. Jadi pasien seringkali datang ke IPD duluan karena gangguan di lambung, masalah di lambung ya, sama anemia. Ya itu yang seringkali menyebabkan pasien akhirnya datang. Itu pun biasanya nggak langsung memutuskan untuk operasi. Dan biasanya kan dokter akan menawarkan apakah baik untuk yang belum nikah nih, gimana tadi, apakah masih mau terus-menerus begini, sedangkan masa menopause kan lama itu. Nah, nanti bisa-bisa malah berefek ke organ lainnya gitu. Karena efek sekunder dari miom itu ya. Nah itulah maksudnya untuk kemudian diputuskan untuk operasi. Jadi tidak selalu. Tidak selalu. Kalau untuk pasangan yang reproduksi yang sudah menikah, maka akan disarankan tadi program hamil aja dulu gitu. Hamil dulu dengan sendirinya. Makanya banyak pasien dengan miom bisa hamil ya. Walaupun memang dia bisa mempengaruhi atau menyebabkan ketidaksuburan atau infertilitas gitu. Baik, luar biasa ya Dok. Tadi boleh sedikit di-highlight histerektomi adalah pengangkatan rahim. Dan mungkin teman-teman penasaran apakah dari penyintas kita memang ada? Boleh kita bercerita dulu ya Dok ya. Histerektomi adalah pengangkatan rahim dan tadi identitas ya sebagai seorang wanita justru mungkin terganggu juga psikisnya meskipun di luar baik-baik saja gitu ya, tapi kita merasakan hal yang mendalam yang tidak bisa kita ceritakan pada setiap ruang gitu ya. Mungkin saya ingin ke Teh Ida dulu dari penjelasan dokter tadi, di mana tadi sudah bercerita juga ya awal mengetahui miomnya seperti apa, di mana punya anak ketiga baru merasakan, dan keputusan memilih histerektomi itu juga mungkin keputusan yang apakah ada apa namanya ya, dengan dokter itu komunikasi yang panjang dulu atau seperti apa? Dokter sama seperti Sundus, udah beberapa dokter berharap 6 tuh itu udah kata tidak berharap nggak perlu operasi gitu, cari kata semua jawabannya baru duduk ya operasi ya semuanya. Ya itu proses panjang banget sampai benar-benar nyerah dengan keadaan udah nggak bisa, benar tadi produktivitas kita terganggu dan sangat-sangat. Apalagi tadi Teh Ida bilang hingga terlihat seperti hamil 7 sampai 8 bulan, berarti itu
luar biasa ya, Teh. besar. Biasa ya. Udah bener-bener udah keganggu mental juga karena harus pakai baju-baju gombrong, baju hitam sampai sobat gimana caranya orang nggak kelihatan gitu, nggak ngeliat gitu. Iya. Sehingga pada akhirnya histerektomi itu diputuskan dari komunikasi dokter dengan TI dan keluarga mungkin ya, dan akhirnya ya dan suami. Alhamdulillah. Udah harus sehat deh kan. Iya, harus sehat itu ya menurutkan kuncinya ya, karena mungkin kita juga nggak bisa menahan untuk tetap ada ya dok ya, tapi mungkin kita juga nggak sehat ya Teh ya. Gak enak teh, hamilnya lama banget itu. Hamil tahun-tahun gak lahir-lahir gitu. Itu gede banget dok, itu sampai benar. Tapi itu mempengaruhi berat badan teteh sendiri atau enggak? Atau hanya di perut bagian perut saja? Perut aja. Karena setelah operasi badan itu malah kelihatan kurus kering. Benar-benar. Memang seperti itu ya mungkin efeknya. Jadi malah berat badan yang gede itu malah jadi sebenarnya demiumnya yang berat gitu. Iya. Dan dari pemulihan secara umum itu kurang lebih berapa lama tuh? Kalau benar-benar sehat sampai nggak ada gejala apapun di perut itu sekitar setahun ya dok. Setahun berarti dalam kondisi teteh tidak beraktivitas dulu? Nggak aktivitas normal tapi pelan-pelan gitu, nggak kayak bawa kendaraan juga ada gejukan sedikit ya udah kerasa gitu. Nggak nyaman, masih belum nyaman gitu. Polisi tidur maksudnya ketika kita di jalan gitu. Jangan gue harus pelan-pelan ya, kalau kita yang bawanya, kalau orang lain bawa kan nggak tahu. Iya betul. Duk gitu, aduh mungkin karena apa pengaruh dari operasinya sih panjang sekali. Dengan berbagai dokter, kalau tes sundus 6 teteh ke berapa dokter dulu sebelumnya? Ada berapa kira-kira? Kejalan. Oh udah saking banyaknya. Saya ngetuk sampai tiap ada yang ngetuk ini pasti baru datang dilihatin hasilnya, ini pasti jorok makannya ya. Pasti selalu kayak gitu. Saya tuh jajan jarang banget, ini gimana sampai kayak gini. Jadi case-nya juga ada ya dok yang seperti itu, yang mungkin dijaga makanannya, pola makannya, tapi juga terkena miom ya pada akhirnya ya. Nggak tahu dok, Gini ya sebenarnya. ceritanya dok. Dan di keluarga pun sebenarnya nggak ada. Tadi genetik dari tadi ya dok ya. Secara genetik tidak ada yang berarti. Nggak ketahuan gitu dok. Tapi yang tahu tuh benar-benar nggak ada. Nah mungkin Teh Ida tadi sudah mendengar ya, biar saya bisa menyambungkan alurnya. Tadi dokter bercerita mengenai angkat rahim, dan betul penyintas kita saat ini kondisinya sudah angkat rahim, dimana ini mungkin keputusan yang cukup luar biasa untuk bisa eksplor di sini, memberikan cerita buat teman-teman di sini, buat para sahabat di sini. Kita beralih dulu ke Teh Sundus. Teh Sundus juga mungkin merasakan hal yang sama di usia 35 tahun, saat ini belum menikah ya Teh ya, dan sudah angkat rahim. Perubahan yang dirasakan tadi apakah sama perut dan sebagainya, belum lagi kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa dilakukan karena engap ya. Tapi apa yang membuat Teteh di sini proses diagnosa yang begitu panjang pastinya ya, dan pada akhirnya ya angkat rahim itu seperti apa, boleh ceritakan tuh? Ya kalau saya sih, kalau kan 7 tahun ya, kalau saya sih 2 tahun juga sudah menyerah teh gitu. Jadi ibu tuh turun gitu teh dari situ gitu. Oke, ibu sudah mengizinkan, dokter ya tepat. Saya juga udah siap ya waktu itu. Ya udahlah, apapun ya udah, saya mau hidup sehat sekarang gitu teh. Akhirnya saya memutuskan buat angkat rahim. Memang tidak mudah teh. Itu proses penerimaan yang panjang banget teh sebenarnya ya. Jadi proses penerimaannya baru saya terima itu tahun kemarin teh gitu ya. Itu juga dengan bergejolak yang luar biasa gitu teh ya gitu. Ya akhirnya ya udah memutuskan dan melanjutkan hidup kita, melaksanakan aktivitas yang lain, luar biasa ya. Kalau boleh tahu Teh Ida dengan Teh Sundus pada saat operasi, apakah operasi besar mungkin ya dok ya, berarti operasi besar dengan pemulihan yang jangka waktunya berapa lama, biar nanti sahabat-sahabat tahu dari operasi tersebut? Bekas operasinya sebenarnya seminggu juga udah baik sih, udah kering, udah bagus. Dalemannya itu tuh karena lambung yang kena itu yang luar biasa, sampai kram kayak udah kayak udah remes itu, udah kayak apa itu. Sebulan gak keluar rumahnya dok. Karena ada perlengketan kayaknya ya.
jadi karena udah sakit terlalu besar itu tadi ya, jadi makin besar ukuran miomnya akan makin banyak keluhan dan dia bisa mengganggu organ sekitarnya. Oh, terlalu penting. Dokter bilang perlengkatan itu ya. Kebetulan saya pernah dioperasi karena perlengkatan juga deh. Tapi itu di kelas 1 SMP waktu itu. Karena itu akibat apa namanya makanan kalau saya. Nah, ini berarti ada indikasi ke sana juga ya dari mio korelasinya ya. Dan di miom itu memang tadi tidak ada keluhannya dan seringkali kamuflase dengan lambung, dikira mah. Saya juga ada pasien nih cerita lucu, saya ingat banget itu keluar masuk rumah sakit dengan ke dokter penyakit dalam. Jadi kalau lagi haid bisa HB-nya sampai 6 itu karena darahan dan keluar masuk usianya 40 tahun waktu itu. Sampai akhirnya ketemu waktu itu memang tidak langsung di USG, jadi begitu ketemu saya bilang ini nggak bisa, ini harus diangkat rahim. Nah, kalau dia saya langsung bilang angkat rahim. Usia 40 tahun belum menikah. Terus saya bilang nggak bisa ini, nggak udah karena udah gejalanya keluhannya udah sangat jelas dan sangat quality of life-nya benar-benar udah kayak orang sakit lah. Bisa-bisa nanti dia berbahaya atau mengancam jiwanya karena sekundernya gitu, bukan yang primernya nih. Akhirnya mau diangkat rahim. Tuh diangkat rahim, setelah itu setahun kemudian datang lagi kontrol dan bilang dokter saya sudah nikah. Saya bilang jadi ternyata selama ini miom itu mengganggu ininya. Berarti angkat rahim itu ya dari dokter sendiri punya pertimbangan ya di usia muda untuk angkat rahim karena dokter melihat kondisi pasien yang sudah tidak bisa untuk diberikan waktu yang jangka panjang untuk dibiarkan gitu ya dok ya, membahayakan berarti ya kata kuncinya. Nah dari tadi pemaparan Teh Sundus juga dok, indikasi medis yang tadi mungkin membuat dokter mempertimbangkan langkah ini harus segera diatasi atau segera diberikan gitu ya untuk usia muda karena tadi kondisi yang membahayakan. Bukan berarti karena sekarang itu banyak yang tadi dokter bilang denial gitu ya, aduh enggak deh dan sebagainya. Karena saya punya rekan juga dok kebetulan yang memang sudah 1,5 tahun mungkin dan kemarin bulan Oktober baru diangkat karena pada akhirnya harus diangkat gitu. Nah awalnya enggak, ini bisa harus minum obat dan sebagainya gitu. Mungkin juga tadi Teh Ida bilang ya faktor overthinking ke depannya gitu. Nah lalu dok penjelasan mungkin ini bukan pilihan mudah, tadi Teh Sundus bilang seperti itu, Teh Ida bilang seperti itu, tapi didasarkan pada risiko yang mungkin dari medis sendiri. Bagaimana dok risiko yang mungkin dari risiko yang ringan hingga risiko yang terberat tadi? Baik, kalau untuk operasi miomektomi itu sekarang kita hanya pengangkatan miomnya saja. Jadi kan ada 2, pengangkatan miomnya saja atau kita pengangkatan dengan rahimnya. Nah kalau pengangkatan miomnya aja itu yang terbaru memang harus ada purpose-nya. Jadi misalnya kita pasien ini memang direncanakan untuk program hamil, untuk hamil dulu. Jadi maka dan masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan hanya pengangkatan miom. Tapi biasanya akan diedukasi bahwa jika tidak segera misalnya tidak segera hamil atau tidak segera nikah, maka kemungkinan besar miom itu akan muncul lagi ya dalam 1 atau 2 tahun seperti itu. Jadi pasien memahami bahwa dia memang harus segera gitu. Nah untuk keputusan tadi pengangkatan rahim apabila tadi nggak ada tujuan lagi kok, saya udah punya anak, ya artinya udah selesai nih tugas reproduksinya gitu ya gitu. Kedua tadi sudah mengganggu sampai bisa membahayakan nyawanya, mengancam keselamatannya tadi ya, perdarahan, anemia ya. Nah anemia itu kan bisa mengganggu ginjal, jantung, otak gitu ya, jadi malah efeknya malah lebih berat lagi gitu. Padahal yang primernya adalah karena pertemuan miom ya, seperti itu. Jadi itu keputusan itu nanti biasanya akan didiskusikan. Nah, makanya penting banget ya. Kalau sebenarnya saran saya sih waktu itu ya harus intens gitu. Nggak, ini harus datang lagi gitu sampai tadi ya. Dan jangan menunggu besar.
jangan menunggu dia memberikan keluhan. Ya, Itu rata-rata dok ya. Bom waktu namanya itu. Baik dok, jadi memang di sini sangat kasuistik ya dok ya, tidak bisa kita one size fit to all ya untuk teman-teman yang mungkin akhirnya saya sama dengan Teh Ida, sama dengan Teh Sundus, artinya penanganannya sendiri gitu nggak bisa. Ternyata ada juga yang tidak ketahuan sama sekali, justru mungkin tadi ya pengangkatan rahim itu menjadi risiko terbesar. Dan mungkin tadi saya mendengar dari dokter sudah punya anak, berarti kan sudah apa namanya terpenuhi ya, selesai ya reproduksinya. Tapi kalau misalkan belum dok, belum punya anak, apakah dengan kondisi miom yang sudah parah mungkin ya, apakah masih bisa untuk punya anak atau anak? Itu tadi biasanya itu disitulah biasanya dokter akan memberikan alternatif pilihan untuk miomektomi, pengangkatan tumornya saja. Walaupun tadi pengangkatan tumor itu berisiko untuk terjadi munculnya tumor itu miom itu kembali dalam 1 atau 2 tahun setelah operasi miomektomi itu, sehingga biasanya dilakukan oleh yang pasien yang akan melanjutkan program hamil, misalnya diangkat bayi tabung gitu ya. Makanya biasanya setelah pengangkatan miom atau dalam tindakan yang laparoskopi itu ya, itu nanti akan langsung dilanjutkan dengan program gitu. Seperti itu ya. Dan mungkin kita akan beralih sedikit ke bahasa medis ya, mungkin dokter juga bisa kasih kami banyak pelajaran, karena pengangkatan rahim itu bisa saja rahim saja atau termasuk serviks gitu. Apakah itu bisa terjadi? Ya betul. Jadi pengangkatan histrektomi itu ada 2, histrektomi total itu seluruh dari fundus dari rahimnya sampai ke mulut rahim. Ya, itu yang total. Nah, ada juga histrektomi total dengan salpingo-ovarektomi. Salping itu adalah tuba, ovarektomi itu adalah ovarium yang diangkat. Nah, biasanya itu dokter akan melihat apakah ovarium ini cukup sehat untuk ditinggal. Jangan sampai nanti ditinggal ternyata malah jadi muncul masalah baru. Misalnya, ternyata dia memang ovariumnya ini bermasalah nih, ada risiko, ada kista, ada sesuatu gitu ya. Nah itu kan nanti 2 kali malah ke pasiennya gitu ya, kecuali kalau tidak terdeteksi sebelumnya. Yang kedua yang tadi histrektomi subtotal. Histrektomi subtotal yaitu meninggalkan tadi serviks, mulut rahim. Jadi rahim itu ada 2 bagian, mulai dari serviks. Serviks itu berada di bagian vagina. Jadi mulut rahim itu berada di bagian vagina, sedangkan dari serviks ke atas sampai badan korpusnya itu ada di dalam rongga perut. Nah, kalau yang untuk belum menikah biasanya kita memberikan pilihan, kalau misalnya oh ya ini bagus, maka akan ditinggalkan. Tapi tetap harus disampaikan, karena kita tahu di mulut rahim atau serviks itu bisa terjadi penyakit yang lebih mematikan malahan, yaitu kanker serviks. Kanker pembunuh kedua setelah kanker payudara untuk wanita. Jadi biasanya meninggalkan mulut rahim itu harus dengan pertimbangan atau ini yang matang dan sudah diinfokan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa bisa ada yang meminta ditinggalkan, maksudnya kenapa ada ditinggalkan serviks atau mulut rahim? Karena serviks itu berada di dalam vagina, jadi orang sering mengasumsikan kalau pengangkatan rahim itu nanti udah jadi beda. Untuk yang sudah suami istri ya, jadi akan merasa nanti gimana dok, nanti katanya gini. Nah itu yang salah satu mitos ya. Sebenarnya serviks itu bukan organ utama dalam hubungan seksual itu ya. Jadi bukan itu sebenarnya yang berperan utama dalam hubungan seksual. Jadi sebenarnya pengangkatan mulut rahim tidak menjadi masalah. Gitu ya. Hanya tadi mitos memang kebanyakan wah udah diangkat udah enggak sempurna sebagai wanita, terus beda nanti suaminya gimana. Nah itu ya karena yang bikin kemudian jadi kalau hal-hal seperti ini harusnya didiskusikan dengan dokternya gitu ya. Biar yakin dan tidak karena saya banyak banget pasien dengan ada yang usia 40 ya sudah menikah, udah punya anak juga,
malah enggak dok, saya udah minta angkat rahim aja dah. Ini beneran nih? Iya udah angkat rahim aja, saya nggak ini karena ada keluhan perdarahan di luar. Walaupun perdarahannya nggak sampai anemi, tapi ya mengganggu gitu. Kadang-kadang perdarahan udah habis haid, terus nanti ada keluar darah lagi, terus habis itu keluar darah lagi, itu sangat mengganggu dia. Nah akhirnya dia begitu ketemu hampir tidak kena karena dia sudah berubah sangat ini karena begitu mungkin senang ya. Iya. Ya, jadi itu permintaan langsung dari pasiennya. Angkat semua aja dok daripada nanti kanker lagi, masalah lagi. Fikih ya betul. Tapi tadi menarik pas dokter bilang kista ya dok ya. Kadang di luar sana mungkin saya pribadi juga apa bedanya ya miom dengan kista? Kista itu kalau dari cairan, jadi isinya dia ada dalam kapsul kemudian ada cairan. Sedangkan miom itu adalah tumor padat, tumor jenah padat. Kalau kista itu ada dua, ada yang fungsional, ada yang patologis. Fungsional itu hanya karena pengaruh hormon. Itu tuh kita membahasnya ini lagi cukup panjang. Kalau patologis itu yang tadi yang bisa jinak bisa juga ganas. Iya. Nah sebagai seorang dokter kita biasanya sebagai seorang surgeon itu kita biasanya akan ini memperhatikan gini, ini kayaknya ragu-ragu apakah ini jinak atau ganas gitu ya. Nah itu biasanya akan langsung diambil proaktif daripada nanti malah memberikan masalah baru ke pasien. Jadi diangkat dengan ovarium, tapi kalau dilihat ini sehat mah gitu ya, ini ovariumnya normal kok gitu. Biasanya kan Dia ada cairan dalam tadi dokter bilang kapsul tuh dan bedanya dengan tadi yang tumor padat. Betul, sama lokasi. Kalau kista itu kebanyakan di apnexa itu tuba atau parovaria atau ovarium itu sendiri. Indung telurnya, telur itu kista. Kalau miom di rahim. Miom di rahim. Oh baik dok. Bicara ovarium dok, apakah ovarium itu bagaimana ovarium yang perlu dipertahankan? Misalkan mempengaruhi hormonal apalagi di usia yang case-nya 30 dan 40-an gitu ya dok. Ya, itu tadi ovarium itu memang menghasilkan beberapa hormon juga yang tetap berguna untuk jantung, untuk ini. Tapi sebenarnya tadi kita akan menimbang mana lebih kalau misalnya ada kecurigaan atau keraguan-raguan apakah ovarium itu sehat atau tidak, maka akan diambil. Dan sejauh ini pengambilan pun ovarium itu sebenarnya tidak terlalu berbeda secara aktivitas ya. Karena siklus wanita itu tidak hanya satu-satunya jadi hormon itu cukup banyak gitu ya yang berperan. Jadi pengangkatan ovarium itu kemudian bikin jadi libido menurun, terus jadi kayak kering dan lain-lain. Sebenarnya bukan itu ya. Jadi bukan itu, dalam reproduksi itu memang hormon pengaruh, tapi sebenarnya cukup banyak. Dan nutrisi, sekali lagi nutrisi itu bisa membantu kok. Kayak misalnya untuk menopause kita bisa kan menopause itu sudah tidak ada estrogen ya, tapi dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi estrogen itu bisa membantu yang alami. Iya baik dok. Jadi juga kita mendengar ya di Teh Sundus dan Teh Ida bahwa sama-sama nih dok histerektomi ya. Saya jadi mendapatkan kata-kata baru ya dok yang lebih ilmiah dan tepat gitu ya. Bahwasanya sama gejalanya, mungkin juga survive-nya lama dan terkesan memang ini sama ya, kurang lebih ada aktivitas yang menurun, kelelahan, sesak nafas dan perut yang mungkin membesar. Tapi bedanya apa dok histerektomi di usia 30 dan 40? Kalau di usia mungkin tidak terlalu masalah, tidak ada perbedaan. Nah sama aja, hanya mungkin respon penerimaan ya. Itu tadi kalau misalnya udah 30 udah ada anak, udah ya mungkin akan lebih cepat ya. Seperti itu tadi ya. Jadi saya ada juga pasien yang sudah punya anak satu tapi masih ingin punya anak, dan dia bertahan untuk tidak
angkat miomnya, tidak diangkat rahimnya. Tapi ya itulah tadi, sekali lagi tetap ini ya, harus dipantau setelah itu. Iya, baik, menarik ya, Masya Allah. Saya menjadikan banyak insight ya dari dokter terkait hysterektomi. Terus tadi juga masalahnya ada serviks juga, ada ke ovarium dan sebagainya. Kita pengen mendengarkan dok ya dari tes fundus dan TID juga. Dari tadi pemulihan ya, tes fundus dulu mungkin. Pemulihan itu kan mungkin lama ya teh ya, dari TID mungkin tadi 1 tahun ya, meskipun operasinya hanya seminggu ya pemulihannya. Tes fundus juga mungkin sama ya, merasakan hal yang sama seminggu, lalu pemulihannya berapa lama gitu. Nah, kira-kira apa yang ingin dibagikan oleh tes fundus kepada teman-teman dari yang tadi kita tangkap ya, bahwa ini tidak mudah, terus juga pemulihannya juga mungkin membutuhkan waktu yang jangka panjang, lalu butuh support system. Apa yang ingin disampaikan, hal yang paling penting yang mungkin saya merasakan ini dan ini begitu keras menempa psikis saya gitu, kira-kira hal apa teh dari kejadian miom ini? Ya, jadi kan ketika udah operasi tuh memang ini teh ya, dokter tuh menyarankan istirahatnya 1 bulan teh ya. Jadi saya memanfaatkan waktu 1 bulan itu memang ya untuk pemulihan secara ya fisiknya, psikisnya juga gitu ya. Kalau untuk fisik ya alhamdulillah 1 bulan memang udah itu bisa kembali beraktivitas setelah bulan keduanya gitu. Nah, kalau psikis sendiri itu memang cukup lama gitu ya. Psikisnya cukup lama gitu. Dan itu ya terasa tadi pas bulan kedua. Kalau saya bulan kedua ada yang bedanya maksudnya ketika kan harusnya ya setiap bulan wanita tuh ya head gitu ya, head sebagainya. Ini kok saya belum, itu ada perasaan lupa gitu ya, kok saya belum head dan sebagainya ya. Oh iya, udah diangkat gitu ya, udah itu juga butuh penerimaan juga gitu teh. Terus ya alhamdulillahnya pikir lagi, oh ya ketika sholat juga ya asalnya kan harus ada jeda, tapi ya saya mengambil sisi positifnya, kayak gak ada jeda, gak ada jeda dia gitu. Terus ketika bulan Ramadan, alhamdulillah kan ya full tuh baru tahun kemarin teh. Tapi waktu sebelumnya ya itu tadi, karena saya belum menerima tadi ya, udah itu memang proses penerimaan yang sangat lama teh ya gitu ya, yang gak mudah gitu. Dan itu dibantu alhamdulillah sama orang-orang sekitar teh, sampai saya setelah ya kan kurang lebih berapa ya 1 tahun itu mengalami sakit juga, tapi dengan hal yang lain teh gitu ya, sakit yang lain, sampai ya ibu saya bilang gitu, sampai saya tercetus gitu ya, tercetus sebuah ya, itu yang jadi visi misi saya di sekarang gitu. Kalau ya udah, kalau Allah udah gak nakdirin saya ngelahirin anak biologis gitu ya teh, ya semoga Allah ridho mengizinkan saya untuk melahirkan anak-anak ideologis gitu teh, waktu gitu. Dengan dan tentunya gak tidak bisa melahirkan anak secara biologis, izinkan tes fundus melahirkan anak secara ideologis ya. Ya salah satu ya tadi nangis tuh teh, tiba-tiba nangis gitu ya, tiba-tiba menangis ya belum menerima itu tadi gitu, saya bilang gitu ya. Ya sekarang riset ulang kayaknya, riset ulang tujuan hidup kamu di sini tuh sekarang mau apa, ke depannya mau apa gitu ya. Sampai saya tercetus gitu ya, tercetus sebuah ya, itu yang jadi visi misi saya di sekarang gitu. Kalau ya udah, kalau Allah udah gak nakdirin saya ngelahirin anak biologis gitu ya teh, ya semoga Allah ridho mengizinkan saya untuk melahirkan anak-anak ideologis gitu teh, waktu gitu. Dengan dan tentunya gak tidak bisa melahirkan anak secara biologis, izinkan tes fundus melahirkan anak secara ideologis ya. Ya salah satu ya tadi kenapa saya mengambil S2 dan pendidikan gitu ya. Ya semoga nanti bisa mengabdi di dunia pendidikan gitu. Sampai mereka pertahuari pemikiran mereka ya di tengah kemat ya, Masya Allah, itu yang terasakan bisa ya begitu ya dari tes fundus teman-teman. Jadi memang kita masih punya cara lain dan masih punya harapan untuk tetap melanjutkan kehidupan kita lagi selama above the ground ya. Kalau mungkin tadi tes fundus bilang, kalau memang Allah takdirkan atau if it's meant to be, it will be. Kalau Allah memang takdirkan seperti ini dan Allah ridhonya seperti ini,
ya sudah kita jalani saja gitu ya tes Indonesia dengan versi terbaik yang bisa kita lakukan. Gitu. Betul. Dari Teh Ida seperti apa? Mungkin Teh Ida kan kalau Teh Sundus belum menikah, Teh Ida sudah menikah, perbedaan apa yang Teh Ida rasakan? Apa ya dok? Kayaknya nggak ada itu. Atau pesan buat Masa teman-teman saat kalau saya kan udah anak udah 3, udah usia juga udah mau menopause waktu itu, jadi udah harusnya lebih siap, dan emang udah siap sih. Malah ya benar kata Undus tadi, malah kangen haid ya, pengen bocor pas Ramadan. Plong gitu ya semua, kenapa nggak bocor gitu. Ya rindu haid malah jadi kalau haid ini bisa bocor ini. justru kadang-kadang saya jangan haid lah kalau Ramadan biar, makanya kita harus bersyukur apa yang kita sekarang jalani. Ya betul. Saudara, ternyata Allah kasih haid itu bisa bocor di Ramadan tuh nikmat loh. Kasih beristirahat. Kalau kita kan jadi panjang ya terus ya. Sebulan tuh bener sebulan. Iya betul ini hanya tergantung perspektif kita mengenai bersyukur juga ya. Ya kangennya ya sama dia. Ya baik, itu pesan dari ini ya, dari apa namanya, cerita dari Teh Sundus dan Teh Ida mengenai perubahan. Mungkin Teh Sundus belum menikah ya, seperti itulah perubahannya. Teh Ida juga mungkin tidak begitu ada perubahan yang signifikan, saking strongnya Teh Ida, bahkan Teh Sundus pun dibersamai gitu ya pada saat operasi gitu. Tapi lebih dulu siapa kalau boleh tahu? Mohon maaf. Lebih dulu Teh Ida berarti ya. Jadi setelah itu baru Teh Sundus dan Teh Ida. Kan waktu itu. Ayo harus disandus. Iya. Nah, kita mungkin akan mengkeep ya tips and trick atau mungkin dapat insight dari dokter untuk yang sehat, yang merasakan di luar sana, untuk bisa lebih aware lagi, dok. Kita bicara tadi udah bicara banyak ya dok terkait dengan hysterectomy, cervix, ovarium, lalu juga mungkin gejala awal munculnya seperti apa, keputusan untuk diangkatnya itu sangat-sangat kasuistik, makanya dokter menyarankan untuk periksa segera gitu ya, ataupun tidak merasakan lebih baik diperiksa. Lalu kita bicara juga mengenai tadi pemulihan, dok. Apakah pemulihan tadi setelah ada yang dioperasi seperti Teh Sundus dan Teh Ida, ada yang terkategorikan bahaya? Seperti apa diagnosa kalau misalkan abis miom itu operasi dan ini tuh bahaya, harus segera ditangani kembali gitu, dok? Apakah kira-kira ada yang selama ini dokter tangani? Ya, jadi kalau pos operasi, baik itu operasi miom maupun semua operasi, ada resiko dan komplikasi ya, yang biasanya akan disampaikan pada atau ada informed consent sebelumnya. Nah, itu resiko dan komplikasi itu bisa terjadi pada intraoperasi maupun post operasinya. Ya. Alhamdulillahnya sekarang dengan makin teknologi makin bagus ya, obat-obatan, benang dan ini ya makin baik lah, hampir merata sih di rumah sakit itu. Sekarang pemulihan lebih cepat dan resiko itu bisa diminimalkan kalau operasi itu elektif itu artinya direncanakan. Nah, yang agak lebih banyak terjadi risiko dan komplikasi apabila ada kondisi itu tidak maksudnya segera gitu, atau ada penyulit sebelumnya, komorbid kita biasa sebut. Jadi ada misalnya hipertensi, punya diabetes, punya penyakit-penyakit lain ya. Nah, itu yang akan kemudian menjadi penyulit untuk pasca operasinya maupun intraoperasinya. Nah, atau riwayat operasi sebelumnya. Nah, itu akan terjadi penyulit pada waktu intraoperasi. Nah, kondisi inilah yang kemudian akan mempengaruhi seberapa cepat pemulihan. Dan alhamdulillah sekarang itu sudah ada early recovery ya. Jadi after operation atau sesar ya kebanyakan itu, jadi early recovery itu dalam 24 jam udah bisa jalan. Jadi sebelum 24 jam malah 6 jam 12 jam itu sudah jalan, udah udah lebih baik gitu, udah lebih baik. Kenapa post operasi itu sekarang lebih ke arah early recovery-nya? Karena ternyata itu mengurangi komplikasi tadi. Contoh komplikasi kalau yang tadi intraoperasi, yang post operasi, contoh nih ada infeksi loka operasi, nutrisi yang buruk,
terus mobilisasi yang kurang, jadi lama banget karena takut sakit gitu, sampai berapa hari. Nah itu akan menyebabkan komplikasi yang lainnya. Nah itu yang tadi makanya kenapa untuk sahabat yang akan operasi gitu ya, ya memang harus persiapan operasinya harus baik. Kedua pos operasinya tadi mobilisasi sama nutrisi. Iya, nutrisinya. Nutrisi pas operasi, operasi wah nggak mau makan ini, makannya bubur aja. Padahal makan gitu. Itu, Jangan mengkerdilkan diri ya dokter. selama tidak ada larangan untuk nggak makan, makan aja ya. Gitu. Oke. Dijaga aja misalnya kalau yang pedas ada apa gitu-gitulah. Iya, iya. Iya baik dok. Dok rasanya kita juga enggak balance ya dok ya ketika ini kan qadarullah ya, ketika ada seperti ini berarti Allah itu mengizinkan juga ya adanya pengangkatan rahim dan sebagainya, udah menjadi bagian jalannya lah. Rasanya kita juga perlu memberikan apa ya sedikit kabar gembira juga bagi sahabat, mungkin keuntungan bisa kita bilang keuntungan kah? Kalau misalkan keuntungan bagi yang rahimnya telah diangkat dok ya, supaya menggembirakan hati, dan memang faktanya demikian. Apakah ada dok untuk usia 30 dan 40 atau mungkin general? Secara umum jadi dikembalikan kepada tadi quality of life. Quality of life. Ketika dia bisa lebih produktif, lebih sehat, lebih produktif, lebih merasa bermanfaat ya ketika dia selesai operasi, itu adalah tujuan ini ya. Dan bisa lebih menikmati hidup, menjalani hidup yang sisa. Karena itu kan sisa usia gitu. Karena kita nggak tahu gitu ya. Itu yang mungkin jadi ini pembeda tadi ya, bahwa ketika kita bisa merasakan itu, mensyukuri ya, jadi bahwa ternyata tadi itu tindakan pengangkatan histerektomi membuat hidup lebih berharga ya, bernilai, lebih bersyukur lagi ya. Itu subhanallah. Dan tetapkan tujuan akhir kita ya semua juga akan meninggal, dan tujuan akhir kita itu yang paling penting. Jadi tidak hanya bicara mengenai hal yang takutnya, sakitnya gitu ya, tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang mungkin akan mengembalikan kita pada aktivitas yang sebetulnya bisa kita lakukan lagi. Kita mungkin bisa lebih optimal lagi. Bahkan tadi ada pasiennya dokter yang sudah merasa bahwa saya mendingan diangkat aja deh rahimnya, justru malah makin lebih kembali optimal dan sehat kembali ya dok. Jadi semuanya adalah upaya kita bagaimana kita menjaga diri dari apa yang sudah Allah beri, mungkin ya dok, kurang lebih seperti itu. Tadi dokter bilang aktivitas yang harus dijaga, quality of lifestyle-nya juga dijaga. Dan mungkin ya dok, kalau misalkan kita sebelum berakhir nih meluruskan mitos-mitos terkait dengan miom, ista dan sebagainya, kira-kira bebas terserah dokter mau top of mind, 5 of mind, hal yang harus diluruskan terkait dengan miom atau kista. Ya, mungkin ini ada beberapa ini ya, yang terkait dengan ini ya. Jadi mitos ataukah fakta pertama adalah miom itu apakah kanker gitu, itu mitos ya. Jadi miom itu adalah tumor jinak, jadi bukan kanker, jadi nggak perlu takut. Kedua, miom itu terjadi pada wanita yang sudah menikah, itu tadi ya. Ternyata tidak, ya terjadi pada usia, kebanyakan adalah usia reproduksi ya. Nah kemudian miom itu bisa menyebabkan kesulitan hamil, itu benar, kenyataan. Makanya sebelum dia menjadi penyulit atau memberikan masalah pada reproduksi, segera periksakan gitu. Kemudian nah ini yang mungkin menarik, miom itu bisa disembuhkan dengan herbal. Heran itu ya, atau sudah fakta korban ternyata apa dok? Itu adalah mitos. Mitos ya, jadi miom itu tidak bisa disembuhkan dengan herbal. Tadi sekali dia muncul dia tidak akan ini, kalau agak berbeda dengan yang lain ya. Jadi sekali ada miom memang harus diperhatikan gitu ya, harus dipantau gitu. Nah kemudian miom akan hilang dengan sendirinya setelah menopause, itu betul.
Jadi tapi kalau usia Miam masih jauh dari menopause ya nunggu. Kenapa Miam nggak perlu diusus? Oh ya udah deket, udah 47, 48, udah deket bentar lagi nggak menopause ya udah. Itu tidak akan dioperasi biasanya atau diberikan pilihan lain ya. Kemudian Miam itu dapat menyebabkan perdarahan berat ya tadi ya, sama menyebabkan komplikasi sekunder. Jadi anemi, perdarahan berat sampai masalah ke jantung, ke ginjalnya ya, karena sekunder tadi. Dan Miom hanya dapat diobati dengan operasi, sebenarnya tidak. Sebenarnya ada beberapa pengobatan Miom lain, yaitu hormonal, ada embolisasi ya. Embolisasi itu yang bisa menyebabkan bahwa Miom itu tidak selalu dioperasi gitu. Ya jadi tergantung tadi ukurannya, keluhannya, lokasinya di mana gitu. Kalau mungkin udah ketahuan lebih muda, Teh Ida tadi mungkin akan oh yaudah Teh Ida hamil aja sebanyak yang Teh Ida mau gitu. Itu kata ada dok yang bilang kayak gitu, ini karena kamu disumbat, kayak harusnya kamu punya anak 10. Ada di situ ya gitu ya. Ada sampai kayak gitu, kamu harusnya punya anak 10, ini karena sumbat nih jadi kayak gini gitu. Macam-macam itu ya beberapa mitos tentang Miom. Lalu juga edukasi untuk yang tadi sudah angkat rahim dok. Saya dari dokter seperti apa dok? Ya pertama tadi bersyukur dengan apa yang Allah, karena Allah memberikan kesempatan kita untuk ini ya, untuk tadi mensyukuri usia yang dengan lebih baik gitu ya. Jadi beribadah lebih baik, syukur full seperti ya. Sebenarnya ya satu lagi Miam kita mendengar pengangkatan Miam dengan histrektomi tadi, pengangkat rahim, sebenarnya itu hanya seperti menopause dini. Dan nah ini mindset yang harus diperbaiki ya, diluruskan bahwa siklus normal wanita itu mulai dari dia pertama haid, menstruasi, kemudian dia reproduksi sampai akhirnya menopause, itu adalah siklus normal. Hanya kapan waktunya, apakah nanti pada usia 50-an ataukah mungkin dia lebih cepat karena satu faktor dan lain. Tapi itu adalah siklus yang memang akan dialami oleh setiap wanita. Jadi wajar aja sebenarnya. Bahwa kita setiap wanita pasti akan mengalami tidak haid. Ada waktunya karena kita tidak tahu gitu ya. Jadi ketika kita melakukan itu ya ini normal aja. Makanya banyak wanita yang kemudian lebih banyak berkarya malah karena dia udah full banget. Ini ya ibadahnya. Karena wah saya dikasih kesempatan nih gitu. Gitu ya. Ya Allah ya. Itu pesan yang penting, jadi saya sampai mikir ya dok ya, kita mungkin tidak takut karena tidak tahu informasi dan keterbatasan kita dalam mengetahui informasi tersebut. Jadi semakin banyak ketakutannya itu karena kita nggak tahu ya dok ya, apalagi daerah sekarang yang mungkin banyak layering informasi di media sosial yang mungkin tidak bisa kita terima dengan baik. Kita terimanya itu berdasarkan konten ya dok ya, dan tidak datang ke dokternya. Jadi lebih baik mungkin kita langsung konsul saja ke dokter. Nah sebelum ke dokter, terima kasih dok edukasi dan mitosnya tadi, jangan lupa ya diingat-ingat mitosnya supaya nggak tertipu lagi dengan mitos-mitos dalam yang ini. Ke Teh Ida dulu. Teh Ida tadi mungkin saya mendengar setelah angkat rahim di usia 40-an ada perbedaankah sebetulnya? Mungkin awal-awal mungkin pemulihan ya, kesininya seperti biasa lagi. Enggak, biasa dan benar-benar happy. Benar-benar happy. Iya dok, happy banget alhamdulillah. Dan sehat ya. Dan jawaban Allah itu bukan hanya ternyata jawaban Allah itu bukan hal yang mungkin di luar apa yang kita pikirkan ya. Ternyata ini jawaban Allah yang kita nggak tahu membuat happy itu ternyata diangkat gitu ya. Ternyata hanya kedepannya tuh benar-benar overthinking, benar-benar Awalnya pikiran-pikiran yang belum terjadi itu, aduh benar itu menyesatkan itu. Menyesatkan ternyata setelah dijalani enggak, bener. Iya, Masya Allah. Happy. Tadi kita mendengarnya bahwa 7 sampai 8 bulan, seperti 7 sampai 8 bulan perutnya ya besarnya, itu bukan hal yang mudah. Lalu juga di anak ketiga, dan juga perlu berdiskusi dengan suami bagaimana Teh Ida untuk menjaga diri dengan anak supaya tidak marahnya tidak tersalurkan kepada anak. Itu juga bukan hal yang mudah Teh Ida. Sekarang waktunya Teh Ida menyampaikan pesan untuk perempuan di luar sana
yang mungkin merasakan hal yang sama, atau mungkin pesan untuk perempuan-perempuan yang untuk bisa lebih strong lagi? Jangan takut, ya, jangan takut untuk angkat rahim, jangan takut untuk konsultasi dengan dokter, jangan menganggap diri lebay, sedikit-sedikit ke dokter, sedikit-sedikit ke dokter, lebih baik ayolah. Untuk anak sendiri juga yang gadis, yang susah banget jajanannya, ya Allah, nah itu dok, tantangannya itu yang susah, jaga pola makan, jaga jajan. Kita di rumah oke dijaga, ternyata di luaran gitu. Untuk anak sendiri aja susah dok, kayak gitu, padahal dia udah tahu ibunya seperti apa, tetap aja diingetin. Jadi untuk siapapun para wanita di luaran sana yang udah nikah atau yang belum, ayo beware untuk Menjaga kesehatan ya, jaga kesehatan sehat. Apapun keluhannya lebih baik cepat konsultasikan gitu ya. Bagi wanita yang mungkin merasakan hal yang sama seperti Teh Ida, jangan takut, karena Allah juga pasti memberikan jalan lain, dan ternyata apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan juga tidak semenyeramkan itu, bahkan Allah balik keadaannya, tidak disangka-sangka, bahkan lebih bisa menjalankan aktivitas seperti sedia kala gitu ya. Ini dari Teh Ida yang usianya 40-an, sudah menikah, sudah punya anak, dan sudah angkat generasi. Iya, remaja vintage kalau kata Teh Ida ya. Sekarang kita kata Sundus yang belum menikah sudah angkat rahim. Teh Sundus sudah bercerita bahwasanya tadi 6 dokter Teteh lalui ya, dengan support system keluarga, seorang ibu yang mungkin luar biasa memberikan apa ya, jadi sedih ya kalau ngomongin ibu ya, memberikan apa namanya, encourage untuk Teteh gitu ya, semangat untuk Teteh, dimana ini bukan hal yang mudah, belum menikah teman-teman, tapi Teh Sundus masih bisa menjalankan hari ini, bahkan Teh Sundus sedang menginjakkan kaki di magister gitu ya. Untuk apa? Tadi Teh Sundus bilang melahirkan anak yang biologis mungkin tidak bisa, tapi setidaknya Teh Sundus bisa melahirkan anak yang ideologis. Sehingga Teh Sundus apa pesannya untuk perempuan di luar sana? Ya, sekarang bersama ya, dan untuk perempuan yang memang jika memang ya, kalau nyeri head yang sudah tidak biasa, bisa kayak gitu ya, karena udah awal dari itu ya, segera lakukan, segera cek gitu ya ke dokter. Itu juga bagian dari self love gitu ya Teh ya. Terus kemudian menjaga titipan amanah dari Allah tubuh kita kan ya gitu. Terus ketika kalau misalkan diagnosa dokter adalah memang sama seperti saya misalkan miom gitu ya gitu, langkah pertama adalah menerima Teh. Karena dengan menerima kita bisa melakukan apa yang akan pengobatan selanjutnya itu apa gitu. Tanpa menerima, kalau kita mau ya berdasarkan pengalaman saya tidak sebelumnya tidak menerima gitu ya, sampai dokter itu gitu, itu kan ada proses tidak menerima. Tapi kalau sudah menerima gitu ya, sudah menerima apa yang menjadi takdir kita gitu ya, asalnya sehat kemudian dari sini ya insyaallah gitu, apapun yang nanti yang dilakukan, ikhtiar pengobatan yang dilakukan itu akan berdampak lebih baik lah, dan akan lebih mudah menerima apa yang saran dokter lakukan gitu. Masya Allah ya, kuncinya mudah untuk diucapkan tapi mungkin tidak mudah untuk dilaksanakan, menerima. Semoga kita semua menjadi perempuan yang menerima takdir yang ada, apapun yang Allah berikan kepada kita ya dok. Itu juga itu memang yang terbaik, dan kita juga wajib untuk melanjutkan hidup versi terbaik kita, semampu kita. Dokter, terima kasih banyak, jazakillah khair atas ilmunya yang dimana kesimpulannya tidak bisa saya ungkapkan juga. Ini Masya Allah luar biasa. Semoga teman-teman bisa menyimaknya ya, karena apa yang disampaikan dokter sampai pada akhirnya hal yang paling harus kita lakukan adalah mensyukuri setiap apa yang Allah berikan, dan juga menjaga apa yang sudah Allah titipkan. Dengan cara apa? Ada hal-hal preventif yang harus kita lakukan sebagai perempuan, di mana tidak menganggap normal nyeri haid, tidak menganggap normal atau lebay tadi kata Teh Ida ya, bagi yang dikit-dikit ke dokter, itu semua hal yang biasa selama kita punya support system. Maka semoga kita semua juga terjaga dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kalaupun sudah menerima hal yang mungkin tidak kita inginkan, kita bisa menerimanya. Terima kasih juga untuk Teh Ida, Teh Sundus juga kedua ya atas ceritanya, pengalamannya yang mungkin di ruang ini bisa bercerita
yang mungkin bisa menjadikan jendela untuk perempuan di luar sana berani juga untuk menjadi perempuan yang tidak takut untuk bisa periksa dan juga lebih aware kepada kesehatannya, termasuk untuk saya pribadi. Dan semoga pertemuan ini juga bisa kita sambung di pertemuan selanjutnya ya dok ya. Kalau teman-teman seumpama punya pertanyaan dan sebagainya terkait dengan hal ini, boleh share di kolom komentar supaya nanti kita bisa tahu ya bagaimana dan apa mungkin pengalaman-pengalaman teman-teman di luar sana. Deep Talk Journey edisi pertama sudah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.